Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ba'd. Teman-teman, apa kabar? Sebelumnya kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Terpuji. Kemudian juga salawat beserta salam mudah-mudahan Allah curah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, satu-satunya makhluk yang pantas untuk dipuji, teman-teman. Dan teman-teman, seperti biasa aku akan kembali bercerita buat kalian, dan di video kali ini cerita yang akan aku kisahkan untuk kalian adalah tentang sahabat Nabi yang bernama Tolhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Jadi langsung aja teman-teman, Tolhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu ini merupakan sahabat yang Nabi SAW pernah bilang tentang beliau ini, kalau kalian ingin melihat seorang syahid yang masih hidup dan berjalan di muka bumi, lihatlah Tolhah bin Ubaidillah. Jadi sahabat yang satu ini luar biasa ya. Beliau dianggap syahid ya, tapi beliau masih hidup gitu kan. Karena memang beliau belum meninggal. Sementara kan kita tahu sendiri ya, kalau misalkan orang yang dianggap syahid adalah seseorang yang telah berjuang dan mati di jalannya seperti itu. Tapi seperti apa kisahnya sampai Nabi SAW memang menganggap beliau seorang yang syahid tapi masih hidup gitu teman-teman. Nah, tentang beliau ini juga teman-teman, beliau memang dikatakannya merupakan seorang saudagar kaya dari kaum kafir Quraisy ya dulunya. Tapi memang akhirnya beliau masuk Islam, dan sampai sebegitunya ya. Beliau setelah masuk Islam itu mengorbankan seluruh jiwa raganya, mengorbankan bahkan hartanya. Bahkan dikatakan ya, pernah beliau pada saat perang Uhud itu mendapatkan luka yang sangat banyak sekali, tercatat ada 79 luka kurang lebih teman-teman. Dan itu tuh ya sampai sebegitunya, bukan hanya mengorbankan diri, bukan hanya mengorbankan jiwa gitu ya. Beliau juga mengorbankan seluruh apa yang dia miliki, ya hartanya, maksud saya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala gitu teman-teman. Dan bahkan dari sekian banyak apa yang telah beliau korbankan demi agama Allah Subhanahu Wa Taala, sampai juga beliau ini memiliki beberapa atau gelar tersendiri ya, yang dibilang Nabi SAW, termasuk tadi salah satunya adalah asyahidu hayyun, atau orang yang dianggap syahid tapi beliau ini adalah maksudnya Tolhah ini masih hidup gitu teman-teman. Subhanallah. Nah, sebelum jauh aku menceritakan tentang Tolhah bin Ubaidillah ini, aku akan menceritakan fisiknya dulu teman-teman. Jadi dikatakan memang beliau itu tampan ya teman-teman, gagah gitu, perawakannya, tubuhnya itu tinggi, perkasa, hidungnya mancung, kulitnya putih, dan rambutnya itu lebat, tak beruban. Dikatakan juga memang panjangnya itu sampai menutupi daun telinganya gitu ya. Dan sebagian ulama ada bahkan yang mengatakan memang udah mirip lah, udah dekat atau mendekati Nabi SAW. Jadi tampan sekali sahabat yang satu ini. Nah, terus kemudian juga teman-teman, beliau merupakan anak dari Ubaidillah bin Utsman ya. Beliau wafat pada saat belum datang Islam atau pada masa jahiliyah gitu ya. Terus kemudian juga ibunya bernama As-Sa'bah binti Al-Hadrami. Beliau setelah peninggalan suaminya itu tidak menikah lagi, sehingga memang secara langsung ya, secara otomatis kekayaan yang dimiliki oleh ayahnya itu jatuh kepada Tolhah bin Ubaidillah. Tapi teman-teman, meskipun ya memiliki orang tua yang kaya raya, ayah ibunya maksudnya kaya raya seperti itu tidak membuat dirinya itu terlena. Justru dia itu menggunakan harta warisan atau harta yang dia miliki itu untuk modal dagang seperti itu. Jadi digolongkan sama dia tuh. Dan tercatat memang pada saat dia usia 16 tahun, dia udah sampai berdagang ke luar negeri gitu ya, tepatnya ke negeri Syam. Dan bayangkan sama teman-teman, itu usia remaja udah berani berdagang gitu kan, sampai ke luar negeri. Dan dicatat memang kurang lebih perjalanan dari Mekah ke Syam itu sampai memakan waktu 2 bulan lamanya teman-teman. Jadi dia lakukan bersama kafilah-kafilah dagang yang lainnya. Nah, juga teman-teman, dari situlah, dari pengalaman dagangnya beliau Tolhah bin Ubaidillah ini, ada satu kisah yang sangat menarik. Ada satu kisah yang sangat berkesan sehingga akhirnya memutuskan Tolhah bin Ubaidillah ini masuk Islam ya, memeluk agama Islam. Jadi
ceritanya dikatakan pada saat beliau ini sampai ya di kota Busro, itu merupakan suatu kota atau suatu daerah yang udah apa namanya udah deket lah sama negeri Syam. Jadi di sana itu banyak sekali pedagang dari berbagai daerah, banyak sekali yang bertransaksi dan menjual barang dagangannya di sana, termasuk memang siapa Tolhah ini ya. Nah, tiba-tiba di sana ada seorang pendeta Nasrani ya, sampai di gerbang kota tersebut teriak-teriak, "Wahai para pedagang, siapakah di antara kalian yang berasal dari kota Madinah?" Maksudnya dari kota Mekah gitu kan. Maka Tolha bin Ubaidillah yang mendengar hal itu nyaut dong kan. Dia menjawab, kami adalah orang yang berasal dari Mekah. Maka si pendeta Nasrani itu bilang, apakah telah lahir di kota kalian seseorang yang bernama Ahmad bin Abdillah? Dan pada saat itu ya Tolha yang memang kebingungan, Tolha maksudnya Ahmad yang mana ini? Ahmad di sana banyak, wahai bapak dua ini. Terus kata pendeta ini, maksud saya adalah Ahmad bin Abdillah bin Abdul Muttalib, gitu kan. Nah, setelah maksudnya sahabat Nabi SAW ini Tolha yang memang belum ngeh ya, memangnya kenapa dengan Ahmad bin Abdullah ini ya, Muhammad bin Abdullah ini. Dia bilang, sesungguhnya jika telah lahir seseorang yang bernama Ahmad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, maka ikutilah beliau, gitu ya. Ikutilah beliau karena sesungguhnya dia merupakan nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia itu akan diusir oleh kaumnya dari tanah haram menuju sangat subur, gitu ya. Maksudnya subur itu Madinah. Yang dimaksud dengan tanah haram itu adalah apa namanya? Makkah gitu ya. Jadi beliau orang Nasrani pendeta ini mengatakan dia akan diusir, dia akan berhijrah haram menuju kota yang sangat subur gitu kan. Bahkan pokoknya ditumbuhi pepohonan kurma yang sangat banyak gitu seperti itu. Nah, dan subhanallah teman-teman, ternyata memang ya pendeta Nasrani ini bukan orang sembarangan ya. Dia merupakan seseorang yang memang sangat bisa dipercaya sekali omongannya. Katakanlah mungkin kalau sekarang tuh ahli kitab gitu ya. Nah, singkat cerita teman-teman, siapa namanya? Tolha bin Ubaidillah ini ternyata apa yang dikatakan sama pendeta Nasrani ini itu sangat membekas sekali di hati dan juga pikirannya Tolha gitu kan, sehingga dia merasa penasaran dan akhirnya singkat cerita dia kembali ke Mekah gitu kan, karena tadi dikatakan ya Mekah, dari Mekah ke sana itu memakan waktu yang cukup lama. Nah singkat cerita dia pergi ya kembali maksudnya ke Mekah. Setelah sampai di kota Mekah, dia bertanya kepada keluarganya gitu ya. Maka, wahai keluargaku, selama aku pergi, peristiwa apakah yang terjadi? Gitu ya. Maka keluarganya menjawab, oh ada peristiwa yang terjadi. Jadi ada seseorang yang bernama Muhammad itu mengaku sebagai nabi yang diutus oleh Allah. Nabi terakhir gitu kan. Nah, jadi teman-teman, karena tadi memang perjalanannya lama, selama Tolha bin Ubaidillah ini pergi gitu kan, ternyata Nabi SAW memang sudah diangkat menjadi seorang nabi dan juga nabi ini sudah menjalankan dakwah secara terang-terangan gitu ya. Maka kembali Tolha menanyakan, wahai keluargaku, apakah Muhammad ini telah mengikuti apa namanya? Telah memiliki pengikut gitu ya. Oh iya ada yang sudah menjadi pengikutnya. Dan termasuk salah satunya adalah orang yang kamu kenal gitu ya. Teman dekat kamu, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, kata keluarga mereka. Maksudnya kata keluarga Tolha bin Ubaidillah ini. Dan teman-teman tentu dong ya, Tolha ini setelah mendengar hal itu langsung menemui Abu Bakar. Dan Abu Bakar ini ya di mata Tolha bin Ubaidillah merupakan seorang ahli sejarah Quraisy yang jujur, yang lemah lembut gitu, yang penyayang. Maka dia berpikir tidak mungkin ya seorang Abu Bakar ini beriman kepada orang yang salah seperti itu. Nah, dia menemui Abu Bakar As-Siddiq dan menanyakan, wahai Abu Bakar, benarkah Muhammad ini telah menjadi seorang nabi, telah diangkat menjadi seorang nabi dan kau mengikutinya? Iya, kata Abu Bakar As-Siddiq, aku telah mengikutinya. Terus kemudian Abu Bakar menceritakan gitu kan pengalaman bersama Nabi, menceritakan tentang Nabi SAW, bahkan
pengalaman Nabi yang pada saat di Gua Hiro dia ceritakan seperti itu. Banyak yang dia ceritakan ya. Ya, setelah Abu Bakar As-Siddiq menceritakan, giliran Tolha yang bercerita tentang perjalanannya ketika di Busro bertemu dengan pendeta gitu kan, dia ceritakan. Maka udah, ayo kita, Abu Bakar mengajak Tolha ini, ayo kita ketemu Nabi SAW. Gitu ya, ceritakan apa yang kamu alami di perjalanan seperti itu. Dan subhanallah ketika diajak bertemu Nabi SAW, pertemuan pertama Tolha bersama Nabi SAW, pada saat itu Nabi SAW ini sedang membaca Al-Quran, teman-teman. Dan di situ Tolha benar-benar merasa tersentuh sekali ya dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan Nabi SAW, subhanallah. Dan disitulah akhirnya Tolha bin Ubaidillah ini memantapkan hatinya untuk masuk Islam, teman-teman, subhanallah. Nah, jadi ya seperti biasa, teman-teman, seorang yang masuk Islam pada saat itu nggak mudah perjalanannya, nggak gitu aja masuk Islam selesai ya. Tentu ya bukan hanya orang yang dari kalangan rendah, atau maksudnya bukan orang yang dari kalangan budak saja yang mendapatkan siksaan. Tolha yang notabene-nya memang punya harta gitu kan, sama itu juga dizolimi, disakitin sama kaum Quraisy. Termasuk juga dia mendapatkan ujian yang berat dari keluarganya sendiri, yaitu ibunya gitu kan. Karena memang mungkin dia tidak, maksudnya ibunya ini tidak terima ya anaknya ini masuk Islam. Maka subhanallah teman-teman, dikatakan Tolha ini yang memang terus dipaksa gitu kan, ketika disiksa itu dipaksa kufur kan oleh keluarganya dari Muhammad, dia tetap teguh, dia memilih untuk mempertahankan keimanannya gitu kan, subhanallah. Nah teman-teman, jadi ini diceritakan oleh seorang yang berada di, pada saat itu dia ini berada di salah satu bukit Sa'i ya, namanya Mas'ud Al-Kharashi. Dia seorang pemuda yang telah berdiri di salah satu bukit Sa'i. Dia melihat dari kejauhan ada seseorang pemuda yang tengah digiring gitu kan sama sekelompok orang. Dia merasa keheranan dan dia juga melihat di antara orang yang digiring itu ada yang dia kenal, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ini dua orang ya. Siapa, Tolha bin Ubaidillah dan juga siapa, Abu Bakar As-Siddiq ini digiring sama sekelompok orang gitu kan, sampai juga apa namanya, di belakang dia ya, di antara orang yang mengiringi tersebut ada seorang yang parubaya, seorang wanita yang udah parubaya, mengeluarkan kata-kata cacian gitu kan, melontarkan kata-kata yang nggak baik seperti itu. Maka Mas'ud bin Al-Kharashi ini bertanya kepada temannya yang juga sama-sama melihat kejadian itu. Siapa dia? Siapa pemuda itu? Ya maksudnya ke Tolha gitu kan. Itu adalah Tolha bin Ubaidillah. Oh, kenapa dia sampai dibegituin gitu ya. Maka pemuda atau temannya ini bilang, aku dengar-dengar sih dia udah keluar dari ajaran nenek moyangnya dan masuk ke ajarannya Muhammad gitu kan. Oh, lantas siapa itu yang wanita yang mengeluarkan kata-kata cacian, makian seperti itu? Itu adalah ibunya sendiri, gitu ya. Maka subhanallah, ini jadi dua orang ini ya, Tolha bersama Abu Bakar, digiring ya, diikat tangannya gitu kan. Dikatakan diikat tangannya, digiring oleh orang-orang itu, kemudian juga tak cukup hanya itu. Mereka tentu saja dipecut gitu kan, terus dipukul sedemikian rupa, mendapatkan ujian lah pokoknya, siksaan. Nah, bukan hanya itu, dia juga siapa namanya, Abu Bakar dan juga Tolha ini dibawa sama mereka ke suatu tempat. Ada itu namanya Naufal bin Khuwailid, teman-teman. Dia dikenal sebagai singanya Quraisy, gitu kan. Dia adalah orang yang mengikatkan tali kepada siapa, Sayyidina Tolha dan juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, gitu kan. Jadi mereka berdua diikat gitu kan sama tali sampai disiksa sedemikian rupa, dan akhirnya dari situ mereka berdua dikenal sebagai Al-Qarnain, atau sepasang dua sahabat yang mulia gitu teman-teman. Jadi kejadian ini. Nah subhanallah, dari situ tetap nih, nggak menjadikan Tolha bin Ubaidillah apa namanya, luntur atau menjadi berpaling ya dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Justru kejadian tersebut malah membuat dirinya itu semakin mengorbankan dirinya, apa yang dia miliki untuk Islam gitu, untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Sampai sebegitunya pengorbanan beliau, sampai beliau ini memiliki beberapa julukan ya dari Nabi SAW, mendapatkan julukan dari Nabi SAW, termasuk salah satunya tadi yang dikatakan asyhadu hayyun, atau
orang yang dianggap syahid tapi masih hidup gitu teman-teman, dan bahkan berjalan di muka bumi kata Nabi SAW. Nah, seperti apa kisahnya? Jadi ini kisahnya terjadi hampir semua di perang Uhud nih teman-teman. Jadi asyahidu hayyun dia dapatkan pada saat ya kita tahu ya di perang Uhud teman-teman. Nabi SAW terkepung ya karena memang pada saat itu kaum muslimin yang berada di atas bukit ya, maksudnya pemanahnya Nabi SAW itu turun gunung. Ada sekitar 43 orang lah kalau nggak salah. Mereka turun gunung. Padahal Nabi SAW udah larang ya, jangan apapun yang terjadi, mau kalah mau menang, jangan turun gunung. Tapi ya malum lah mungkin ya teman-teman, pada saat itu sahabat tergiur dengan keadaan yang merasa dirinya itu menang. Mereka turun untuk mengambil ghanimah atau harta rampasan perang ya, harta perang. Mereka ambil turun gitu ya. Sehingga akhirnya itu membuat kaum Quraisy yang memanfaatkan kejadian kesempatan tersebut menyerang balik ya. Jadi ada pasukan Quraisy yang saat itu dipimpin oleh Khalid bin Walid ini menyerang, terus akhirnya mundur gitu kan, dikejar oleh kaum muslimin gitu kan. Nah sisanya yang turun gunung ternyata pasukan Quraisy menyiapkan pasukan lain dari arah yang lain, ngepung gitu kan, menyerang dari arah yang berlawanan. Nah di situ Nabi SAW akhirnya juga terancam ya nyawanya. Pada saat itu ada dikatakan 12 orang yang melindungi Nabi SAW gitu teman-teman, termasuk salah satunya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas dan juga Thalhah bin Ubaidillah. 12 orang ini adalah 10 orang dikatakan dari kalangan Ansor dan 2 orang dari Quraisy yang memang udah masuk Islam, yaitu tadi Thalhah dan juga Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, singkat cerita teman-teman, pada saat mereka diserang ya, dimanfaatkan oleh kaum musyrikin pada saat itu, Nabi bersabda, barang siapa yang berani menghalang mereka, maka dia akan mendampingiku di surga. Nah, maka pada saat itu teman-teman, Thalhah gak berpikir panjang. Beliau langsung mengajukan dirinya, aku saja ya Rasulullah. Tapi apa coba kata Nabi SAW? Udah, nanti dulu. Kamu nanti aja. Kemudian adalah seorang Ansor yang mengajukan dirinya, maka Nabi SAW, oke, silahkan kamu serang. Serang dia. Maka seorang pemuda ini lari menyerang kaum musyrikin, dan tentu saja yang kita tahu yang menyerang Nabi pada saat itu bukan 1-2 orang atau puluhan orang, tapi ratusan orang teman-teman. Secara otomatis dia atau sahabat Nabi dari Ansor ini kalah gitu kan teman-teman, kalah telak. Beliau akhirnya syahid, tercatat syahid. Nah singkat cerita setelah itu Nabi kembali nih mengulangi sabdanya Nabi SAW, siapa yang ingin melawan mereka, menghadang mereka, akan menemaniku di surga kata Nabi. Kembali Thalhah mengajukan dirinya lagi teman-teman, tapi apa, lagi-lagi Nabi SAW menolak. Udah nanti aja kata Nabi SAW. Nah singkat cerita ada lagi dari Ansor yang mengajukan diri. Baik kata Nabi, serang dia, serang mereka. Diserang sama pemuda Ansor ini, dan akhirnya mereka juga wafat ya, maksudnya pemuda ini juga wafat. Terus seperti itu ya, sampai akhirnya juga ke-10 pemuda Ansor ini teman-teman wafat di perang tersebut. Tinggal tersisa 2 orang ya, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas dan juga Thalhah. Pada saat itu kan merasa ya, Quraisy ini merasa di atas angin gitu kan. Mereka akhirnya memanfaatkan kesempatan untuk menyerang Nabi SAW. Dan pada saat itulah subhanallah Nabi mengambilkan anak-anak panahnya, mengalungkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai Sa'ad, serang mereka gitu ya dengan anak-anak panahmu. Maka dengan sigap Sa'ad bin Abi Waqqas pun pergi menghalang mereka, dan tapi subhanallah teman-teman, akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas juga tewas dan menjadi syuhada pada saat itu. Nah tinggal teman-teman satu orang lagi yang berada di sisi Nabi SAW gitu ya, yaitu Thalhah bin Ubaidillah. Maka apa, pada saat itu Nabi mulai, wahai Thalhah, sekarang giliranmu, serang mereka. Subhanallah. Di situ Thalhah tanpa pikir panjang sigap masuk berlari menyerang mereka. Subhanallah, perlawanan Thalhah nggak bisa disepelekan. Mereka yang ratusan itu sampai dikatakan kocar-kacir dengan serangan-serangan Thalhah. Subhanallah. Ya jadi Thalhah maju serang gitu mereka sampai dirasa aman, mereka mundur.
Tolha juga mundur teman-teman, untuk apa? Untuk melindungi Nabi SAW. Ya, jadi dia menyerang terus kembali lagi ke Nabi gitu kan, terus nyerang lagi, terus seperti itu teman-teman, memastikan Nabi SAW. Dia melakukan hal itu untuk memastikan Nabi aman gitu kan dari apa namanya, dari serangan kaum kafir Quraisy pada saat itu. Subhanallah, seperti itu gitu. Sampai subhanallah teman-teman, tentu dong karena memang yang dilawan sama Tolha ini nggak sedikit ya, dikatakan ratusan. Itu tidak mungkin dong kalau dia itu nggak luka gitu ya. Nah, sampai seperti itu ya, mungkin dia kelelahan, juga luka yang nggak sedikit dia derita, akhirnya dia pingsan, teman-teman, jatuh pingsan. Subhanallah, akhirnya di saat yang seperti itu, sahabat yang lain datang, seperti Abu Bakar, Siddiq, Umar, dan juga lainnya datang gitu kan. Nah, singkat cerita, mereka langsung apa namanya, menuju Nabi SAW, tapi apa kata Nabi? Udah, jangan hiraukan aku, lihat Tolha gitu kan, selamatkan Tolha. Maka Abu Bakar Siddiq langsung mencari Tolha bin Ubaidillah ini, dan didapati sama Abu Bakar Siddiq, Tolha sedang pingsan, dibawa ke hadapan Nabi SAW. Di sana ya, subhanallah, Nabi mengatakan, jika kalian ingin melihat seorang syahid yang masih hidup dan masih berjalan di muka bumi, maka lihatlah Tolha bin Ubaidillah gitu ya, subhanallah. Jadi itulah uh, sahabat yang satu ini luar biasa sekali. Dan bahkan bukan hanya itu teman-teman, bukan hanya beliau ini berhasil melindungi baginda Nabi SAW, tapi ada juga satu kejadian yang memang pada saat itu ya, dia sedang apa namanya, menyerang atau bertarung dengan kaum kafir Quraisy. Dia itu jari tangannya itu ya tertebas gitu kan, jari tangan kirinya tertebas sama musuh, dan pada saat yang sama dia itu mengatakan aduh gitu ya. Mungkin kalau menurut kita itu merupakan hal yang wajar ya. Bahkan kalau kita sendiri yang mengalaminya mungkin bukan hanya mengatakan aduh gitu kan, lebih dari itu mungkin. Nah, pada saat itu Tolha mengatakan aduh. Pada saat itu juga Nabi SAW mengatakan, wahai Tolha. Nabi ini sedih ya mendengar Tolha mengatakan hal itu. Wahai Tolha, seandainya engkau tidak mengatakan aduh, tetapi mengatakan bismillah, maka sungguh engkau akan diangkat oleh malaikat sementara yang lainnya melihatmu. Subhanallah. Jadi maksudnya kata Nabi SAW, bismillah nih, walaupun tangan terputus ini untuk Allah, gitu ya, di jalan Allah, seperti itu. Maka para ulama bilang, sabda Nabi SAW ini juga bukan hanya untuk Tolha ya, melainkan untuk setiap kaum muslimin yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mau mengorbankan hartanya, bismillah ini untuk Allah. Tubuhnya, raganya, bismillah untuk Allah, pikirannya, apapun yang dia miliki untuk Allah, gitu teman-teman. Maka sabda Nabi ini bermakna barang siapa yang mengorbankan apapun yang dia miliki gitu ya, mau itu harta, jiwa, pemikiran, apapun gitulah, untuk di jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan memperlihatkan dirinya itu keindahan surga gitu, subhanallah. Nah, teman-teman, jadi itu dia tadi Tolha bin Ubaidillah. Selain itu ya, Tolha bin Ubaidillah ini juga dikenal sebagai mata elang Uhud. Gitu kan? Karena tidak mungkin loh teman-teman, beliau kalau nggak jeli, beliau kalau bukan memiliki strategi yang tepat, bagus gitu kan, bisa mengalahkan mereka. Nggak mungkin seorang Tolha bisa membuat musuh yang berjumlah ratusan, ya selisihnya banyak sekali gitu kan, bisa mengalahkan mereka kalau dia itu nggak memiliki kejelian gitu kan, subhanallah. Maka di sini nih beliau dikenal sebagai mata elang Uhud gitu di para sahabat itu. Sampai kalau misalkan mengingat tentang perang Uhud ini, Abu Bakar As-Siddiq merasa apa ya, pernah mengatakan ya, Abu Bakar As-Siddiq, aku selalu ingin menangis kalau mengenang perang Uhud. Hari di Uhud adalah hari miliknya Tolha bin Ubaidillah. Kebayang nggak apa yang dimaksud oleh Abu Bakar As-Siddiq? Sebegitunya Tolha bin Ubaidillah di perang Uhud. Jadi subhanallah, inilah Tolha bin Ubaidillah gitu kan, dalam hal keberaniannya, dalam hal keteguhan membela agama Allah Subhanahu wa taala dan juga melindungi baginda Nabi SAW gitu ya. Nah, teman-teman, tentang Tolha bin Ubaidillah ini juga ada suatu kejadian yang memang di situ Nabi SAW menyebutnya Tolha al-Khair atau Tolha yang paling baik. Jadi ini masih apa namanya, dari kejadian perang Uhud gitu teman-teman. Nah, apa
Pada saat itu kan diceritakan ya, dia menderita luka yang sangat banyak sekali, saking banyaknya terhitung kurang lebih ada 79 luka ya yang dialami sama beliau, yang didapat sama beliau. Sampai mohon maaf itu kemaluannya beliau juga gitu kan. Dan itu teman-teman, selain itu semua, beliau itu memiliki luka yang cukup hebat ya menurut aku. Dari paha sampai lututnya itu robek, teman-teman, kebayang nggak? Robek, maka darah bercucuran, seperti apa sih kita bayangkan. Nah, meskipun seperti itu, teman-teman, kebayang nggak? Pada saat dia merasa, apa namanya, Nabi SAW terancam, tadi kan dikatakannya, dia terus berlarian seperti itu, demi melindungi Nabi SAW. Maju, menyerang, mundur lagi, melindungi, atau memastikan Nabi SAW aman. Terus dia tuh berlarian seperti itu, tanpa memperdulikan rasa sakit yang dialami, tanpa memperdulikan darah-darah yang bercucuran dari kakinya, teman-teman, subhanallah. Dan intinya mungkin yang di pikiran beliau tuh yang penting Nabi aman gitu kan, yang penting Nabi selamat gitu kan. Nah, dia pada saat seperti itu, pada saat dalam kondisi benar-benar Nabi ini terancam nih, teman-teman. Dia lari melindungi badan Nabi, terus dia mengangkat atau maksudnya menggendong Nabi gitu kan, dinaikkan ke pundak beliau, menyelamatkan Nabi SAW sampai sebegitunya, tanpa memperdulikan rasa sakitnya, teman-teman. Dan bahkan di saat yang lainnya itu berperang memakai kuda, dia berlarian gitu aja, ya, dengan luka yang enggak kecil, teman-teman. Beliau menyelamatkan Nabi, menggendong Nabi ke pundaknya, menyelamatkan sampai sebegitunya. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan, ya, memperlihatkan kuasanya. Allah Subhanahu wa taala ini, teman-teman, sampai menyembuhkan luka robek yang ada di pahanya tersebut. Subhanallah. Dan dari sini juga Nabi SAW berkata, wahai Tolha bin Ubaidillah, sungguh engkau ini adalah Tolha al-Khair ya, atau Tolha yang paling baik gitu kan. Subhanallah, ini Nabi sendiri berarti teman-teman yang bilang ya, bahwasanya Tolha ini merupakan Tolha yang paling baik gitu. Nah, teman-teman, diceritakan juga ya, selain dia itu dikenal murah hati gitu kan, gemar membela, dia juga dikenal gemar sekali membela sahabat-sahabatnya. Pada saat itu ya, ada salah satu sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah, yang sampai sekarang kita kenal sebagai perawi, salah satu perawi hadis ya. Dia difitnah ya sama sekelompok orang. Orang-orang ini mengatakan dan didengar oleh Tolha bin Ubaidillah ini. Orang ini mengatakan, kok bisa ya orang yang baru masuk Islam hafal begitu banyak sabda Nabi SAW? Bukankah itu merupakan sebuah dusta, gitu kan? Bukankah semua itu adalah dusta? Nah, Tolha yang mendengar hal itu, mendengarkan perkataan mereka, langsung dong Tolha ini menegur mereka dengan mengatakan, jika dia mendengar apa yang dikatakan oleh baginda Nabi SAW lebih banyak dari aku, maka sesuatu itu tidak perlu aku ragukan. Ketahuilah ya, perlu kalian tahu bahwasanya Abu Hurairah ini selalu berada di pintu rumah Nabi SAW. Maka bukan suatu hal yang tidak mungkin bila dia mendengar lebih banyak sabda Nabi daripada aku, gitu. Mereka langsung diam mendengar perkataan Tolha. Jadi sebegitunya nih, Tolha luar biasa sekali membela sahabatnya, gitu kan. Kecintaan kepada para sahabat-sahabat yang lainnya luar biasa juga. Nah, teman-teman, ya seperti itulah Tolha yang bisa aku ceritakan, gitu kan. Dan bukan hanya tentang keberaniannya saja, tentang kedermawanannya pun cerita-cerita dalam hal itu banyak, teman-teman. Tapi itu aja yang mungkin bisa aku sampaikan tentang keberanian Tolha bin Ubaidillah, teman-teman. Dan dikatakan juga beliau wafat di usia 60 tahun pada saat atau pada zaman kekhalifahan Sayyidina Ali radhiyallahu an di perang Jamal tepatnya. Jadi dia dipanah sama panah beracun, teman-teman, sampai akhirnya dia menghembuskan nafas terakhir di usia kurang lebih 60 tahun. Subhanallah, syahid beliau. Nah, teman-teman, gitu aja dari aku. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih buat kalian yang udah mau menonton. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.